Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang atau malam bagi yang membuka video ini pada malam hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara semua yang mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali untuk berdiskusi tentang pendidikan agama Islam. Tentu seperti pas pertemuan awal kedua pernah saya katakan bahwa bicara tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu tidak seperti di SMA maupun di beberapa yang lainnya. Artinya kita lebih pada pemahaman, aplikasi, dan sebagainya. Akan tetapi mungkin yang akan saya diskusikan ini adalah hal-hal yang sangat mendasar ke depan. Artinya mendasar itu, siapa tahu di antara saudara ada yang alumni pondok pesantren, itu pelajaran sudah sangat lama, pelajaran TK, pelajaran SD atau SMP, itu ya bahkan ya di dunia begitulah. Nah, akan tetapi kan di forum ini, di kelas ini tidak hanya saudara-saudari yang berlatar belakang dari pondok pesantren, akan tetapi juga tidak hanya yang berlatar belakang dari madrasah aliyah maksud saya, dari madrasah aliyah atau berasal dari sekolah-sekolah Islam. Akan tetapi ada banyak juga yang berasal dari sekolah-sekolah umum yang mungkin belum mengetahui. Mungkin loh ya. Oleh karena itu bagi saudara yang sudah tahu, ya nanti diberi untuk bahan membantu saya untuk ikut menjelaskan apabila ada pertanyaan dari kawan-kawan saudara. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, saudara-saudara semua, ada kemarin saya memberikan materi tentang akidah, akan tetapi ternyata dalam buku yang baru ini itu sebelum masuk akidah ada latar belakang dulu yaitu tentang bab pertama itu tentang Islam. Nah, ini ya. Jadi begini, buku ini kan tebal, kita nanti akan membicarakan intisari-intisarinya saja. Nah, di dalam buku ini dijelaskan juga tentang apa itu Islam. Islam itu kan jelas ya. Jadi secara harfiah, kalau kita bicara tentang Islam, apa sih mahuwal Islam? Apa itu Islam? Ada yang menyatakan bahwa Islam itu berasal dari kata as-salm. Salm artinya apa? Artinya adalah perdamaian. Juga berasal dari kata aslama, berserah diri. Juga berasal dari kata salim. Apa itu artinya salim? Bersih, suci. Ada juga yang berasal dari kata salam, artinya selamat, sejahtera. Jadi itu beberapa istilah dari kata Islam. Oleh karena itu, bicara tentang agama Islam, maka kita akan bicara tentang suatu hal yang penuh kedamaian. Islam itu adalah agama yang damai, agama yang ramah, dan lain sebagainya. Udkhuluha fisilmi kafah. Kita harus masuk ke agama Islam dengan sempurna dalam artian ya jadi diri kita juga harus perilaku kita, akidah kita sempurnakan dengan Islam. Kemudian di dalam Islam yang paling luar biasa adalah la ikraha fiddin, tidak ada larangan dalam memasuki agama Islam. Maka konsep beragama Islam konsep beragama dalam agama Islam itu sangat menarik. Di sini ada kalau kita semua memahami konsep dalam beragama Islam lakum dinukum waliyadin, nah itu sudah sangat luar biasa. Jadi itu tingkat toleransi yang tinggi. Sebagai umat Islam kita harus memegang prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dari konsep ini kalau kita turunkan
nanti kita akan menjadi pribadi-pribadi Muslim yang toleran. Ada orang beragama lain, Nasrani, agama Kristen, Buddha, kita tidak mempermasalahkan. Karena memang di dalam agama Islam itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin tadi. Jadi konsep-konsep ini harus kita kedepankan karena kita adalah berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Darul Negara Kesepakatan, Darussalam, ya kan, negara apa? Ya, kita itu negara kedamaian dan lain sebagainya. Kita bukan negara, bukan negara yang berbasis hanya satu agama. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman semua, dalam agama Islam, nah ini sebenarnya kemarin harusnya ini di pertemuan awal. Dalam agama Islam itu ada tiga hal yang wajib diketahui, karena ini ada aspek-aspek. Kita kalau ingin menjadi pribadi Muslim yang baik, kita ingin menjadi Islam yang kafah, yang sempurna, maka kita harus memiliki tiga aspek. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita harus kuat dalam akidah. Aspek akidah harus kita yakini, kita kuatkan. Yang kedua adalah dalam aspek syariah. Bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah aspek perilaku. Nah, inilah makanya di dalam agama Islam dikenal ada tiga pilar sendiri. Yang pertama adalah yang namanya iman, ya kan? Iman, terus Islam dan ihsan. Ini tiga aspek yang harus kita pegang. Iman kita harus kita perbaiki dengan baik. Kita harus mempunyai iman yang baik. Yang kedua adalah Islam. Setelah kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, percaya pada rukun iman, ya, percaya kepada malaikat, para nabi, kitab, hari akhir, dan qadha dan qadar, kita sudah yakin bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka selanjutnya apa? Selanjutnya kita berislam, berpasrah. Islam itu bagaimana? Menjalankan semua syariat-syariat agama Islam. Allah menganjurkan kita untuk sholat 5 waktu. Ya, kita sholat 5 waktu. Allah menganjurkan kita untuk zakat, kita zakat. Kita puasa, kita haji, manis tato'a bagi yang mampu, ya kita haji. Kan demikian. Itu syariat harus dijalankan. Setelah percaya pada Allah dan Rasulnya dan rukun-rukun iman yang lain, kita menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Itu namanya Islam. Yang ketiga, ihsan. Paripurna dari iman, kemudian dengan menjalankan syariat Islam yang ada, ibadah-ibadah yang dituntunkan, yang disyariatkan oleh agama Islam, paripurnanya apa? Goalnya nanti. Goalnya adalah kita itu menjadi pribadi Muslim yang ihsan, yang perilakunya yang baik. Ya. Karena maqasid syariah, disyariatkannya sebuah agama itu memang apa? Untuk menjadi pribadi Muslim yang baik. Makanya sholat saja, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu apa? Untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang keji dan mungkar. Pak, tapi saya sudah sholat terus, kok tetap tidak bisa berbuat baik, perbuatan keji masih saya lakukan, dosa-dosa juga masih saya lakukan. Nah, itu urusannya berarti perbaiki sholatmu, khusyuk apa tidak sholatnya, jangan-jangan sholatnya hanya kedublak-kedubluk kemudian selesai. Itu kan juga tidak belajar sholat khusyuk, belajar dengan sholat khusyuk. Bagaimana sholat khusyuk itu? Seakan-akan kita mendengar, seakan-akan kita melihat bahwa Allah itu di hadapan kita. Allah itu di hadapan kita. Atau kita meyakini bahwa yang kita lakukan sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi itu cara kita untuk berkhusyuk. Nah, untuk menyempurnakan, kan begini, untuk menyempurnakan iman, Islam, dan juga ihsan, itu perlu ilmu. Karena agama Islam itu agama yang
harus didahului dengan ilmu. Ya kan ada makalah mengatakan al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu, bahwa ilmu itu adalah ada di depan amal, perbuatan, dan amal itu apa? Ada di belakang mengikutinya. Ibadah itu mengikutinya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yubalu. Wa kullu man, dan setiap orang yang berbuat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dan sebagainya, bi ghairi ilmin, tidak dengan ilmu, maka apa? Maka ibadahnya itu ditolak. Mardudatun la yubalu, tidak akan diterima. Nah, demikian. Jadi ini menjadi perhatian kita. Nah, ilmu apa yang harus kita peroleh? Harus kita, yang wajib kita pelajari. Yang pertama, untuk bicara tentang akidah, ada ilmu yang namanya ilmu usuluddin. Ilmu tentang pokok-pokok beragama. Itu harus kita pelajari. Sifat Allah ada berapa, sifat mustahil Allah ada berapa, sifat wajib Rasul ada berapa, sifat-sifat mustahil Rasul ada berapa, sifat jaiznya Allah ada berapa. Nah, itu kita harus pelajari. Harus kita pelajari. Kalau di musola itu, kalau di musola-musola di kampung, atau di mana kan jelas wujud, idam, bako, itu harus kita pelajari semua, bahwa itu sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, untuk menyempurnakan syariat Islam, ibadah kita, tuntunan agama Islam yang kita lakukan, kewajiban kita, hal-hal yang perlu kita tinggalkan, kita perlu belajar ilmu apa. Kalau kita bicara sholat, kewajiban kita, zakat, haji, dan sebagainya, maka kita perlu belajar yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih yang menuntun kita untuk ke syariat agama Islam. Di sini ada yang namanya ilmu norma hukum tentang, kalau di sini bahasanya sih aspek norma hukum disebut syariah. Itu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang norma-norma apa yang harus kita lakukan. Saudara sholat sekarang. Sebelum sholat, saudara kan pasti belajar pasti saudara wudhu. Kemudian wudhu, saudara pakainya apa kalau wudhu? Pakai air. Nah, airnya bagaimana air yang dapat untuk wudhu? Tidak sembarangan air. Tiba-tiba saudara ada air di embernya kecil, saudara langsung cabuk-cabuk begitu, diambil airnya, kemudian airnya jatuh lagi situ, itu nanti jatuhnya airnya mustamal, tidak sah untuk wudhu, kan demikian. Jadi itu ilmu, bayangkan. Mau sholat saja ilmunya harus dari hulu, baru nanti hilirnya kalau saudara sholat. Kan demikian, hulunya dicari. Oh, ada ilmu tentang air, bagaimana air yang untuk sesuci. Kemudian setelah air baru saudara wudhu. Wudhu itu saudara harus tahu syaratnya apa, rukunnya berapa. Coba rukunnya wudhu berapa? Batalnya wudhu itu apa saja, harus tahu. Seperti tadi, setiap orang yang beribadah tanpa didahului oleh ilmu, maka ibadahnya ditolak. Nah, bayangkan, ibadahnya ditolak, tidak diterima. Wah, iman-iman sekali. Kita sholat dari awal sampai akhir, ternyata kita ditolak ibadahnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyempurnakan semua ibadah kita dengan bagaimana berilmu. Nah, setelah kita sudah sempurna ini syariatnya, kan kita harus mencapai derajat tertinggi, yaitu apa? Ihsan, perilaku kita harus baik. Di sini ada ilmu juga, di sana mungkin ada ilmu tasawuf dan lain sebagainya, yang bagaimana mempelajari kita supaya berserah diri kepada Allah, bahwa kita harus berbuat baik dan lain sebagainya. Kan demikian. Ilmu-ilmu yang memang betul-betul dunia itu ya dianggap dunia itu memang hanya mazru'atul akhirah, dari tempat untuk bertanam kita untuk menuju ke akhirat, dunia di akhirat yang kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, itu harus kita iman, harus kita perkuat, Islam harus kita laksanakan dengan baik dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian ihsan, bagaimana kita harus berbuat baik kepada siapapun, kepada manusia, dalam hubungan kita, berbuat baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik selalu pada Allah, hablum minallah, hablum minannas, berhubungan baik kepada manusia, hablum minal alam, berbuat baik kepada alam semesta. Bagaimana kita bersama, ada pohon
dan lain sebagainya. Ini kita harus perbaiki. Jadi itu yang perlu kita kita perbaiki. Nah, kemudian loh, kan paripurnanya itu kan ihsan, Pak. Jadi akhlak. Saya mau berakhlak yang mulia sajalah. Yang penting saya berbuat baik pada orang dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan sholat lah. Kan paripurnanya ihsan. Nah, ini memang betul. Tapi tidak bisa. Untuk menjadi ihsan, perbuatan baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan-amalan baik, kalau tidak punya akidah Islam, ya percuma. Jadi akidah harus ada. Untuk saudara sholat, tanpa akidah juga percuma. Sehingga ini tiga-tiganya harus dilaksanakan seluruhnya. Imannya harus kuat, syariat Islamnya harus dijalankan dengan baik, yaitu saudara sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian saudara perbuatan baik juga dilaksanakan. Jangan milih satu saja. Bahkan yang bisa menyelamatkan saudara untuk masuk surga itu ada di ujung, yaitu akidah. Ketika saudara sudah yakin pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka jaminannya surga. Wah, saya milih itu saja, Pak. Nah, kalau itu saja ya juga enggak. Jangan. Kenapa? Jangan. Ya itu harus dilakukan, tapi syariat Islam, tuntunan agama Islam, dan juga ihsannya harus dilaksanakan. Kan kita ingin semua masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Masa saudara mau masuk surga, cita-citanya masuk surga, tapi di neraka itu tidak apa-apalah. Jangan begitu, cita-cita harus yang sempurna. Kita harus menjadi pribadi muslim yang sangat-sangat bagaimana menuju kepada surga Allah tanpa hisab. Itu kita tujuannya. Ya, harus demikian. Jadi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku semua, khusus untuk kemarin kita sudah bahas akidah ya. Akidah itu kan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal, saudara bisa di situ dibaca sendiri, tapi satu hal yang perlu saya tekankan tentang akidah. Akidah ini urusannya adalah tentang hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tahu. Saya menilai orang lain itu pasti bidohir, dilihatnya dohir, tidak bisa lihat batin. Oleh karena itu saya menghimbau pada saya ini, oleh karena itu saudara ini ya, saudara harus apa? Tidak boleh untuk menjustifikasi bahwa yang bersangkutan itu pasti masuk neraka. Nah, itu jangan. Oke, kalau orang di luar agama Islam itu akan masuk neraka, itu keyakinan kita. Tapi jangan mengolok-olok. Nah, itu ya, jangan mengolok-olok. Karena di dalam Islam itu jelas tidak boleh mengolok-olok Tuhan selain Tuhan yang diyakini agama selain Islam itu. Supaya apa? Supaya mereka juga tidak mengolok-olok Tuhan yang kita yakini. Kan demikian. Jadi itu. Ini nggak usah. Nah, apalagi orang yang apalagi orang yang masih beragama Islam, tapi kita kafir-kafirkan seorang. Ini berbahaya sekali. Nggak boleh. Karena menyebut orang sebagai orang kafir, kalau dia ternyata tidak kafir, ya kan? Kalau dia ternyata tidak kafir, maka itu akan balik ke diri kita sendiri. Kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan benar sesuai dengan agama Islam dan tuntunan agama Islam, ya. Akan tetapi meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah satu-satunya kebenaran, kemudian menyalahkan yang lain, itu jangan. Apalagi Islam itu banyak madhab ini, banyak perbedaan pendapat, banyak khilafiyah dan sebagainya. Tidak usah. Jangan sampai. Ini berbahaya. Di dunia, di semua agama itu pasti ada yang namanya kelompok-kelompok sektarian, kelompok-kelompok yang menyalahkan orang lain. Kalau meyakini yang kita lakukan itu benar, wajib, ya harus. Kita meyakini bahwa saya sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i, saya Nahdlatul Ulama, mengikuti ulama-ulama Nahdlatul Ulama untuk beribadah, berjalan. Iya. Tapi di sebelah sini ada saudara-saudara kita yang juga, mungkin di antara saudara juga ada teman-teman yang mengikuti pendapatnya Ki Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, dan bagus-bagus juga.
dan itu jalan dan lain sebagainya. Ya tidak usah kita saling menyalahkan model-model beribadah. Saya berdoa kunut, kalau subuh saudara tidak, ya itu urusan khilafiyah, tidak bisa disalah-salahkan. Ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi itu pesan saya yang terakhir, jangan sampai menyalahkan orang lain. Jangan sampai mengkafir-kafirkan orang lain. Karena apa? Sekarang nampaknya orang itu sedang berbuat jahat, wah neraka dia, pasti neraka. Pada saat akhir hayatnya dia bertobat dan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Nah, tidak pilih oleh karena itu apa? Neraka surga itu hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita untuk menjustifikasi. Kita hanya bisa bahwa yang ia lakukan itu salah, harus dibenarkan. Nah, gitu saja. Ya kan? Kita kan juga tidak ingin orang yang beribadah beribu-ribu tahun atau umurnya sampai 60 tahun beribadah terus, di umur 61 dia berbuat jahat. Kemudian meninggal. Apa balasannya? Ya neraka, karena su'ul khatimah. Orang yang berbuat jahat selama 50 tahun, kemudian pada tahun terakhir itu dia kemudian tobat dan kemudian dia meninggal dalam keadaan bertaubat Islam, maka apa yang didapatkan? Ya surganya Allah, karena dia husnul khatimah. Masalah dosa-dosa sebelumnya bagaimana? Urusan Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Kita tidak tahu semua apakah diampuni apa tidak. Demikian. Ini penting saya tekankan bagi saudara-saudara semua. Oleh karena itu, ketika melihat perbedaan pendapat, melihat perbedaan apa itu, ya kita fan-fan saja. Itu yang pertama. Tapi jangan saudara terombang-ambing. Ombang-ambing itu bagaimana? Saya ya pokoknya Islam saja. Ya kadang-kala ikut ini, kadang-kala ikut itu, dan lain sebagainya. Ini juga tidak pas. Saudara harus bisa milih. Tidak boleh dalam bahasa agama Islam al-faq. Islam itu memang berbagai madhab, berbagai ajaran dalam beribadah. Banyak model dalam beribadah itu memang menjadi rahmat. Khilafu ashabi rahmatun. Jadi menjadi rahmat. Oleh karena itu, saudara dalam beribadah harus menentukan sikap, milih salah satu yang diyakini saudara benar dan memang sesuai hati nurani, jalan. Karena pada dasarnya agama Islam itu adalah dasarnya Al-Quran dan hadis. Akan tetapi hadis dan Al-Quran tidak akan sampai ke kita tanpa adanya ulama. Ketika ada ulama, maka itu muncul namanya ijma' ulama. Ulama bisa pakai ijma', bisa pakai qiyas. Sehingga dasar agama Islam itu untuk beribadah adalah Al-Quran, Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Kan demikian. Oleh karena itu bagaimana Pak ketika kita ke masjid pakainya sepeda motor, pakainya sepeda ontel, apakah dapat dipersamakan dengan ketika dulu para sahabat ke masjid pakainya unta? Nah itu kan itu dalam kajian-kajian fikih, dalam kajian-kajian tadi ulama tadi menyampaikan ke kita, oh ada hadisnya sampai ke kita. Apalagi hadis itu ada hadis-hadis yang banyak hadis yang juga mungkin belum tertulis, terutama hadis yang fi'liyah. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai menyatakan bahwa di dalam hadisnya itu jelas bahwa salah satunya sallu kama ra'aitumuni usolli, bahwa sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Lah kalian melihatku sholat itu yang melihat Nabi sholat siapa? Para sahabat, para ulama-ulama, turun sampai ke ulama-ulama, sampai ke kita. Jadi salah besar kalau saudara tidak mengakui keberadaan para ulama-ulama. Sehingga saya sampai sekarang ya masih mengaku ulama madhab. Saya tidak akan berislam yang benar tanpa ulama madhab, tanpa ulama-ulama, tanpa kiai-kiai. Gitu ya. Jadi jangan sampai saudara mengatakan saya Islam langsung ngambil dari Al-Quran. Ngambilnya bagaimana caranya? Apa saudara bisa? Kan nggak bisa. Saya ikuti para ulama. Jadi demikian. Kalau kita ikut ulama, ya pasti ikut Al-Quran. Demikian. Pikirannya harus sampai ke arah sana. Gitu ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa dimasukkan di dalam Elena. Apa itu pertanyaannya? Nah, besok lagi kita akidah kan sudah. Besok kita akan pelajari tentang bab Islam. Jadi kita 3 itu aja kita bahas, itu sudah menarik. Islam.
Di dalam bab agama Islam untuk menyempurnakan ibadah kita, maka kita ambil saja kita fikih yang paling kita fikih yang tidak begitu tebal, yang tidak tebal, yang tipis saja ya. Kita fikih yang tidak tebal. Ada ini. Ada kitab fikih yang tidak begitu tebal. Nanti saudara coba di-download saja ya. Di-download. Nah ini. Ini aja. Silahkan. Nah ini. Saya. Nah ini. Nah ini ada kitab. Kitab namanya kitab Safinatun Najah. Ya karangan Syekh Salim Sumair Al-Hadrami. Saudara bisa download ini dan kemudian nanti kita akan pelajari bersama-sama bagaimana ini Islam kita supaya menjadi Islam yang sempurna dan kita tahu ilmunya ya. Ya, ini saudara bisa download yang terjemahan enggak masalah bagi saudara yang beragama, bagi saudara yang alim pondok pesantren yang memang saudara itu yang memang saudara itu bisa baca kitab kuning ya silakan pakai yang kitab kuning. Kalau saya memang tidak bisa untuk baca kitab kuning, karena di situ adanya Arab gundul sehingga saya tidak bisa baca Arab gundul maupun saya gandeng aja saya susah Arab gundul itu. Tapi kalau orang Arab gundul saya bisa gandeng. Nah, orang Arab gundul saya bisa gandeng. Mungkin itu. Ini ya, nanti silakan di-download. Kita akan bicara ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu pertanyaan ditaruh di Elena ya. Itu saja, saudara-saudara semua. Marilah kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan bacaan syukur bil lisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.